Datang ke rumahmu untuk kami bisa sama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa bangkit berdiri kembali. Berdiri kita mau menyanyikan sungguh segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di
haleluya, haleluya. Sungguh soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sungguh soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan Allah kita adalah gunung batu yang teguh. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh Allah kita adalah gunung batu yang teguh, dan yang bisa menandingi Allah kita. Haleluya. Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun ada tangan yang kuat. Kamu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan dan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali. Sungguh benar bahwa janji Tuhan gak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Baik dahulu, sekarang, selamanya. Dia adalah Allah yang tetap setia. Dan karena Dia adalah Allah yang setia, kita mau terus berlari sama Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai akhir hayat kita. Kita mau terus berlari
bersama Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh jiwa kami telah dibebaskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh
Ketika suara nafiri itu berbunyi, seluruh umat harus mendengar dan harus berjalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukur, sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sungguh takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa korban yang terbaik, selain yang terbaik. Sungguh Tuhan, kami mau menyembahmu selamanya di dalam hidup kami. Ku kan selalu menyembahmu. Hidup kami Tuhan, kami
kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudusmu. Inilah sembah hidup kami.
Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini, takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sungguh selamanya, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa. Cobakan kepada Bapak Gembala, selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Saudara saya sudah bangkit berdiri. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sungguh kerinduan kami, rinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Tolong kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan penjelasan-penjelasan yang terang dan juga membuka pikiran kami Tuhan. Berikan firman-Mu supaya kami mengerti, kami dikuatkan, kami disegarkan oleh firman-Mu. Kami menaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami. Terima kasih Bapa, dan Kau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan. Jangan menjadi lesu rohani. Jangan menjadi lesu rohani. Saudaraku, kadang-kadang rohani kita ini lesu. Jadi lesu itu artinya ares-aresan, semua males saudara. Tubuh bisa lesu, tetapi kalau roh itu lesu, itu bahaya saudara. Roh itu lesu, itu bahaya. Jadi hari ini kita bilang jangan menjadi lesu, karena begitu banyak persoalan-persoalan yang dialaminya saudara. Kita baca beberapa ayat lebih dulu saja sebelum kita membahas hal ini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 20.
Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan ini adalah salib yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, ini ayat yang kita baca. Saudara, sebenarnya ayat ini kalau dirangkum, saudara, penulis kita anggap aja Rasul Paulus. Walaupun saudara ada yang berkata bukan, tapi lebih tepat Rasul Paulus yang menulis. Saudara, dia mengatakan atau dia melihat jemaat yang melayani. Dia melihat umat Tuhan yang senang melayani orang-orang, anak-anak Tuhan, saling melayani, saudara, saling memberkati, saling berbagi, saling menasehati, saling menolong. Jadi saudara, ini kehidupan dari orang Kristen. Kehidupan orang Kristen itu saling memberi, saling menolong, saling memperhatikan. Saudara, itu kehidupan orang Kristen. Nah, dia lihat itu seperti itu, saudara. Lalu Paulus mengatakan, Allah memperhatikan kamu. Allah itu adil. Allah tidak akan membiarkan kamu. Dia akan memberkati kamu. Dia akan menolong kamu. Bahkan dia mengatakan, kita ini mempunyai satu keyakinan yang kuat. Keyakinan teguh. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebab Tuhan Yesus sudah masuk ke ruangan Maha Kudus. Dia berkata, itu yang Tuhan lakukan. Sebab itu katanya kita punya namanya pengharapan. Dan pengharapan kita itu tidak mengecewakan dan pasti. Itu kira-kira gambarannya. Jadi saudara, bagi orang Kristen yang bertekun, yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang melayani di mana-mana, ada yang melayani di tempat-tempat daerah, ada yang melayani di sini, ada yang dalam keadaan kondisi kesulitan, ada yang kena masalah dan sebagainya. Jangan takut, katanya. Allah lihat itu semua, karena pengharapan kita itu pengharapan yang benar. Saudara, pengharapan itu adalah iman kepada yang akan datang. Saudara, kalau saudara memiliki pengharapan, saudara akan kuat, tidak lesu. Saudara akan kuat dalam menghadapi semua. Nah, ada satu cerita yang ditulis oleh
Leo Tolstoy itu seorang novelis dari Rusia. Kira-kira pada tahun 1800-an, saudara, dia menulis satu cerita. Dia berkata begini, ada satu bapak tua itu tukang sepatu gitu. Dia baru saja kehilangan kematian istrinya. Kemudian anaknya juga gak ada, dia hidup sendiri. Dia bilang, aku nih bosen hidup sendiri ini. Aku udah gak senang. Aku udah lesu. Dia berkata, buat apa hidup? Ya udahlah, tinggal tunggu mati aja. Dia bilang. Nah saudara, dia keluh, dia rasanya hidup ini udah lesu, udah gak ada apa-apa. Ada seorang biarawan, katanya. Biarawan itu orang Katolik, saudara, seorang Romo begitu aja. Dia mendengar itu, dia mampir ke rumah bapak tua ini. Dia ketua, dia ceritakan, jangan demikian. Kita ini punya Yesus. Jangan kamu merasa lesu. Nih kamu baca Alkitab, baca Injil, dia bilang. Lalu si bapak itu dia baca Alkitab, baca Injil. Waktu baca Injil terus dia baca Injil, hatinya senang sekali, dipuaskan. Sehingga dia mengatakan, aku mempunyai sesuatu pengharapan. Saudara, dia bilang, terima kasih, aku udah baca Injil. Suatu kali saudara sedang dia baca Injil, dia mendengar ada satu suara. Namanya bapak tua itu Martin, saudara. Dia berkata, Martin, besok aku akan datang ke rumahmu. Dia kaget, pikir, waduh, besok Tuhan mau datang ke rumahnya. Sebenarnya dia baru saja baca Lukas pasal ke-6 tentang orang Farisi menolak Yesus. Tapi saudara, dia berkata, waduh, Yesus mau datang ke rumahnya. Pagi-pagi sekali dia bangun. Dia tunggu saudara di depan jendelanya, depan pintunya situ, dia tunggu. Tiba-tiba saudara, ada satu orang datang, bapak tua, dia datang. Bapak tua itu dia dengan bapak tua jalan, saudara. Kelihatan bapak tua ini dengan anaknya lagi kehausan. Lalu dia berkata ini, Bapak mari mampir. Si bapak tua itu datang ke rumahnya. Lalu kemudian dikasih minum teh, saudara. Lalu diceritakan tentang Yesus sebagai penebus dosa, Yesus yang sangat mengasihi bapak. Si bapak itu menangis, ya udah gitu. Si bapak itu menangis, lalu dia udah selesai, dia pamit pulang. Dia tunggu, oh Yesus nggak datang ya ke rumahnya. Padahal Tuhan berkata, aku akan datang ke rumahmu. Dia tunggu. Tiba-tiba ada satu ibu tua menggendong anaknya, saudara. Dia menggendong anaknya yang sedang ngerasa, saudara, seperti kedinginan seperti itu, saudara. Dia rasa seperti itu. Lalu dia lihat, kasihan, ibu-ibu sini, mari ibu. Lalu dia buat api unggun. Lalu kemudian dia ibu itu berdiam di sana. Lalu setelah itu dikasih minum, dia ambil selimut. Lalu selimut bayi itu diselimut, anak kecil itu diselimuti. Dia tinggal. Setelah selesai ibu itu pergi. Dia tunggu lagi, mana Tuhan itu datang. Kok Tuhan gak datang? Lalu kemudian saudara, ada satu ibu yang menggendong buah keras, satu karung apel, saudara, di buah apel. Lalu ada seorang anak muda mencuri apel itu. Waktu apel itu dicuri, saudara, si ibu tua itu tangkap anak itu. Lalu kemudian rambutnya dijambak. Lalu kemudian dilaporin polisi, mau dilaporin polisi. Si bapak itu mengatakan, ibu-ibu sini dulu, ibu. Dan dua anaknya itu diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk mengampuni. Ada orang yang berhutang besar, ada orang yang berhutang kecil. Yang berhutang besar diampuni oleh raja, dibebaskan hutangnya. Tapi yang hutangnya kecil, yang hutangnya ini itu menekan kepada orang itu. Dia cerita, ibu itu terharu, dia menangis dengan, ya sudah, aku udah jadi laporkan kamu ke polisi, aku memaafkan kamu. Si anak mudanya bilang, aku juga minta maaf. Sudah,
mencuri apel kamu. Ya udah, lalu ibu itu pergi, anak muda itu bantu ngangkatin karungnya, dibawa jalan. Sampai sore dia tunggu Tuhan gak datang. Akhirnya dia masuk, saudara, ke dalam rumahnya. Dia buka Alkitab, Alkitabnya udah terbuka di dalam Injil Matius. Lalu dia baca, saudara, pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada saat aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Pada saat aku kedinginan, kamu memberikan aku selimut. Lalu dia lihat gambarannya itu. Terus dia mungkin berkata, iya, Tuhan datang dengan memberikan sesuatu, dengan seolah-olah menyamar, tapi memberikan sesuatu untuk kita buat. Lalu di akhir tulisannya dia mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu demi nama Tuhan bagi seseorang yang memerlukan, kamu sudah melakukannya untuk aku. Dia berkata, berarti Tuhan sudah datang ke dalam rumahku. Itu yang diceritakan oleh si Leo Tolstoy itu, saudara. Nah, ini membuat dia itu jadi semangat. Dia mengatakan begitu, kalau gitu aku juga berguna untuk hidup. Aku akan melakukan sesuatu bukan untuk orang saja, tetapi untuk Tuhan. Saudara, semangat hidupnya itu mulai ada. Itu yang diceritakan oleh orang ini, saudara. Nah, saudara, itu yang kita lihat. Nah, sekarang Paulus berkata bahwa orang-orang yang ada di Ibrani ini sudah melakukan pekerjaan yang baik, bahkan lebih baik. Sesudah diselamatkan, maka jemaat Tuhan harus menunjukkan kekristenannya, bukan untuk show berbuat baik, tetapi menunjukkan kekristenannya, saudara, dengan melakukan sesuatu yang baik. Aku orang Kristen, katanya. Aku harus menunjukkan sesuatu yang baik. Kalau saudara menemukan orang yang membutuhkan pertolongan, marilah kita tolong dia. Kalau ada orang mungkin lagi narik gerobak dan dia tidak kuat itu, saudara, dia mau mundur-mundur, saudara pas ada di situ, itu adalah perintah Tuhan untuk saudara melakukan sesuatu. Jangan-jangan Tuhan mau datang, saudara, lalu saudara mendorong, bantu dorong. Saya punya pengalaman, saudara. Suatu kali saya pergi ke ada satu acara, saudara, di Malang. Acara itu dia jual pakaian-pakaian untuk dana misi. Ada pakaian bekas, jadi bekas itu dirapihin, saudara. Ada juga jualan yang lain untuk dana misi di satu tempat. Saya kebetulan ke sana, saya lihat-lihat, kemudian juga boleh memberi, saudara, memberi uang atau apa. Tiba-tiba saya merasa saya harus ambil bagian di dalam hal ini. Saya ambil uang, saudara, yang saya punya, saya berikan kepada dia. Waktu saya pulang, hati saya dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Dan saya merasa ini memangnya Tuhan suruh saya ngasih. Terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memangnya Tuhan senang dengan apa yang saya kerjakan hari ini, saya akan nambahin lagi memberi. Lalu saya berhenti di ATM, saudara, BCA. Saya ambil uang lagi dan saya berikan lagi, transfer lagi, saudara. Hati saya senang. Sebab apa? Sebab memang itu disuruh Tuhan. Kekristenan, saudara, bukan menyendiri. Udah aku orang Kristen, bukan. Kekristenan itu sebetulnya berbaur dari menolong yang lain. Kekristenan adalah berbaur dan memperhatikan yang lain. Kekristenan adalah berbaur dan menolong siapa. Sehingga nyanyian mengatakan, jadilah tangannya Yesus untuk menolong semua.
Saudara sekalian adalah tangannya Yesus. Saudara adalah tangannya Yesus. Karena dari sorga tangan Tuhan saudara tidak menjangkau langsung. Dia pakai saudara menjadi tangannya Yesus. Sehingga saudara ditaruh untuk menjadi tangannya Yesus. Di sini untuk menjadi tangannya Yesus. Di mana-mana untuk jadi tangannya Yesus, saudara. Itu yang ada. Maukah saudara menjadi tangannya Yesus? Amin. Cuman 2 orang ya yang saya dengar. Maukah saudara menjadi tangannya Yesus? Amin, saudara. Jadilah tangannya Yesus yang bisa menjangkau semua orang, saudara. Saudara, kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia. Saudara mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang Tuhan kasihi. Lalu apa yang kita harus buat, saudara? Paulus bilang, sudah, katakan, perlihatkan, tunjukkan, saudara, apa yang harus kita buat untuk melakukan sesuatu, menolong. Saudara, jangan hemat. Saudara punya harta, jangan hemat. Saudara punya tenaga, jangan hemat. Sebisanya aku buat, aku akan buat untuk Tuhan. Saudara, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Petrus, anak Simon. Hai Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua yang lain. Petrus bilang, Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Jangan ngomong cepet-cepet. Tunggu dulu. Tuhan, aku mencintai. Pokoknya kau tahu aku mencintai. Simon Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Tentu aku mengasihi engkau, Tuhan. Aku sudah ikut engkau 3,5 tahun, aku bersama-sama dengan engkau. Tunggu dulu, jangan cepet-cepet jawab. Kira-kira gitu, saudara. Waktu Tuhan jawab apa? Tuhan jawabnya apa? Peliharalah anak dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang kepada kita, jangan cepet-cepet jawab. Pelihara anak dombaku. Rawat dia. Kasihi dia. Berikan sesuatu pertolongan kepada yang lain. Lalu mengasihi. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Sudah berkata. Kembali Tuhan mengatakan, peliharalah anak domba Tuhan. Artinya perbuatan. Bukan sekedar di mulut. Di gereja saudara menyatakan aku cintamu Tuhan, tapi di luar tidak. Sampai ada cerita-cerita yang menyedihkan, saudara, yang dikatakan katanya kalau di gereja dia sangat baik, sangat manis, tapi kalau di rumah kejamnya luar biasa, saudara. Sampai dikatakan begitu. Kalau di rumahnya kejamnya dia ini, saudara. Tapi kalau di enggak ini, sampai orang berkata, coba lihat, tanya sama supirnya, siapa dia? Saudara, kita enggak begitu. Kita belajar, saudara, dimanapun kita menjadi tangannya Tuhan. Kita melakukan sesuatu sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik. Di gereja baik, di warga. Sampai ada orang mengatakan kalau hari Minggu dia itu malaikat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu setan. Saudara, masa begitu, saudara? Ya, enggak, saudara. Kita lihat itu, saudara. Jadi, saudara, ini yang ada, kita lakukan. Saudara, kalau kita lihat Galatia 6 ayat 9 sampai 10,
Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, saudara masih punya kesempatan, saya masih punya kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Ya, mari kita berbuat baik kepada semua orang, saudara. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih hidup, kita berbuat baik. Apapun kita berbuat baik, saudara, ini yang ada. Saudaraku, ini yang dikatakan jangan bosan, jangan jemu. Hidup Kristen itu seperti itu, saudara. Di zaman surat Ibrani, di zaman bapak-bapak gereja waktu itu, kekristenan itu tidak boleh tampil, saudara. Kekristenan tampil kira-kira, saudara, sekitar tahun 500 Masehi. Tapi sebelumnya itu gak bisa tampil, saudara. Karena kalau kekristenan tampil, dikejar, dibunuh, saudara. Kaisar Roma itu menguasai seluruh daerah, saudara, sampai ke Asia Kecil, yaitu di Turki segala, sampai ke orang-orang ini. Sebab itu orang-orang Kristen kalau ibadah, saudara, dia diam-diam, dia tersembunyi, dia diam-diam, dia kemudian, saudara, dia kumpul. Enggak ada gereja mewah, enggak ada gereja besar, enggak ada sekali kumpul itu 1.000, 2.000, tidak ada, saudara. Yang ada itu gereja-gereja rumah yang kumpul paling 10, 20 orang, 20 orang di mana-mana, saudara. Itu yang ada. Jadi nggak ada gedung besar tuh, nggak ada, saudara. Mereka gereja-gereja rumah. Sebab apa? Kondisi tidak memungkinkan, saudara. Kalau ada gereja besar itu muncul, langsung habis, dibunuh semua oleh penguasa. Tapi itu gereja-gereja rumah. Mau orang Kristen tampil, tak bisa. Tetapi Paulus atau jemaat Ibrani berani melakukan sesuatu untuk membuat kebaikan. Dia mungkin tidak menyebut nama Yesus, tetapi yang dilihat dalam hidupnya adalah Kristus yang ada di dalam diri orang Ibrani itu. Dia melakukan, dia menolong dia, saudara. Sehingga, saudara, ada seorang yang kerja di pemerintahan Roma. Dia mengatakan, ini orang yang menyebut namanya pengikut jalan benar, pengikut Kristus. Dia berani mati untuk menolong orang yang mengalami problem kesulitan. Bahkan waktu, saudara, waktu ada wabah seperti COVID, saudara, di Roma dan Spanyol, saudara, itu mayat-mayat, saudara, yang mati dilempar di jalanan. Tidak ada yang ngurus. Semua itu, saudara, penuh dengan mayat-mayat. Sebab takut nular. Jadi dari pemerintah sampai bawah gak ada yang mau nolong, didiamin. Tapi orang Kristen datang, saudara. Dia ambil itu mayatnya, dia gali, dia kubur semua, saudara, dia kubur dia semua. Sampai orang-orang Roma bilang, ini orang Kristen ini kok kayak gitu, berani. Jadi mayat-mayat itu diambil, dikubur, saudara, semua. Itu kerjaannya orang Kristen, saudara. Nah, itulah demikian. Jadi kekristenan itu sebenarnya identik dengan orang yang mau menolong. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia untuk menolong, saudara. Itulah kekristenan sebenarnya, saudara. Saudara, pada waktu tsunami di Aceh, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Siapa yang lebih dulu datang ke Aceh tsunami?
dari Gereja Bala Keselamatan. Memang Gereja Bala Keselamatan itu dia punya perlengkapan yang udah dilengkapi, dia pergi tolong ke sana. Tapi waktu saya pergi ke Aceh, saudara, saya ngelihat museumnya tsunami. Nama Gereja Bala Keselamatan tidak ada, ya tidak tercantum. Yang tercantum yang lain, dari pihak seberang yang lain, saudara. Tidak ada, padahal yang pertama kali dari Gereja Bala Keselamatan. Saudaraku, itu sebetulnya yang dinamakan kekristenan. Kristen artinya cepat menolong. Saudara, Paulus lihat jemaat di sini, bahwa jemaat di Ibrani itu demikian, saudara, suka menolong. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 16. 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Paulus berkata kepada Timotius, ingat Onesiforus. Dia menolong. Pada waktu Paulus di penjara, saudara, Onesiforus datang. Tidak mudah. Kalau zaman sekarang, saudara, ada orang di Kristen mungkin karena Injil, karena di penjara, saudara datang masih gak apa-apa. Tapi zaman itu tidak mudah. Dia akan dianggap pengkhianat, ditangkap, dan tidak mudah, saudara. Tapi Onesiforus berusaha untuk datang menemui Rasul Paulus. Dia berusaha, saudara, untuk menemui ke sana dengan kesulitannya. Lalu dia di Roma juga berusaha. Dan kedatangannya itu menyegarkan hati Paulus. Rasul Paulus, saudara, dia juga masih manusia. Yohanes Pembaptis juga manusia. Waktu Yohanes Pembaptis di penjara, saudara, dia sempat putus asa. Dia berkata, apakah Yesus atau Juru Selamat manusia pembaptis dengan roh belum datang? Padahal Yesus sudah ada. Tapi dia bertanya, saudara, Paulus juga saya merasa sesuatu. Tetapi kedatangan saudara Onesiforus katanya menyegarkan hatiku. Ya, kadang saudara, sekuat-kuatnya manusia, Rasul Paulus itu kuat, saudara. Tapi kan waktu menghadapi problem, dia juga perlu kunjungan nasihat dari sesama anak Tuhan. Pada waktu dikunjungi, saudara, datang, dia merasa disegarkan hatinya. Itulah perbuatan dari umat Tuhan, saudara. Jadi saudara, kita lihat itu Tuhan ingin kita melakukan, saudara, melayani orang-orang yang kudus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita bukan melayani untuk show, untuk dipertontonkan, tetapi kita melayani, saudara, untuk menjadi tangan dari Tuhan Yesus yang mau menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan, saudara. Kita menolong, kita menjadi tangannya Tuhan, saudara. Ini yang disebut pelayanan diakonia. Inilah seperti itu, saudara. Paulus mengatakan, aku ingin seperti itu, saudara. Lalu melayani dengan apa? Dengan kesungguhan hati, melayani dengan ketekunan, melayani dengan kesetiaan, saudara, melayani dengan iman. Kalau kita lihat di Ibrani-nya, di ayatnya yang ke-11, saudara, di Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, tetapi kami ingin,
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara, ini yang ada keyakinan, iman, keyakinan, pengharapan, keyakinan akan kasih. Sebetulnya kata terjemahan ini harusnya kepenuhan iman, iman yang penuh, pengharapan yang penuh, dan cinta yang penuh. Kita melayani dengan cinta yang penuh, cinta yang utuh, cinta yang penuh, saudara. Kita percaya dengan iman yang penuh, dan kita punya pengharapan dengan pengharapan yang penuh, saudara. Semua yang ada, iman, pengharapan, dan kasih yang penuh, yang utuh, saudara. Kita lakukan itu. Saudaraku, kita melakukan sesuatu dengan tidak separuh-separuh, tapi dengan penuh itu yang ada. Pengharapan yang penuh, saudara. Cinta yang penuh, dan iman yang penuh. Saudara, kita ini orang yang sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saudara sudah diselamatkan. Bagaimana pemahaman orang-orang pada waktu itu di zaman Ibrani tentang keselamatan? Saudara, di situ ada ahli-ahli yang namanya Epikure, ada namanya Seneca, ada macam. Dia mengatakan, saudara, keselamatan, tentang keselamatan itu dia berbeda dengan kita orang Kristen, saudara. Mereka mengatakan pengharapan, tentang pengharapan itu kosong. Pengharapan itu tidak ada. Pengharapan itu hanya keyakinan yang kosong. Itu mereka. Sehingga saudara, seluruh daerah situ gak punya pengharapan, karena pengharapan adalah keyakinan yang kosong. Tetapi kita tidak. Pengharapan itu adalah kepastian. Apa pemahaman mereka tentang keselamatan? Seperti agama-agama besar yang ada di dunia ini, saudara. Kita kenal ada Buddha, ada Hindu, ada macam-macam, saudara. Apa, saudara? Keselamatan. Mereka tidak mempunyai satu hal yang namanya penebus dosa. Coba saudara lihat. Agama ini, sudah lihat agama. Ada nggak cerita tentang penebus dosa? Ada. Sudah lihat mereka enggak menceritakan tentang penebus dosa. Siapa yang menceritakan tentang penebus dosa? Hanya di kekristenan ada seorang yang mengadakan penebusan dosa. Yang lain mengatakan penebusan dari dosa dengan apa? Dengan segala macam perbuatan baik. Tetapi saudara, penebusan dosa itu adalah hanya di Kristen. Dosaku ditebus, dosaku dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Aku bebas, aku merdeka. Jadi orang Kristen itu enak, saudara. Jadi orang seenak. Ada yang bayarin, ada yang tebus, ada yang lunasi. Semuanya enak, saudara. Kalau yang lain, saudara, lunasi pelan-pelan, cicil. Udah cicil, utangnya tambah banyak, saudara. Cicil lagi, utangnya tambah banyak. Tambah dibayar, tambah banyak, saudara. Akhirnya nyerah, gak bisa bayar, saudara. Sebab apa? Utang dosanya tambah banyak. Dia cicil dengan berbuat baik, tambah banyak. Tapi di kekristenan Tuhan Yesus datang, aku bayar tunai. Tuhan mengatakan, sudah selesai, dibayar beres. Itulah kekristenan, saudara. Saat itu Seneca, saudara, lalu kemudian Epikure, saudara, dia menganggap nggak mungkin. Tapi kita punya pengharapan. Nah, dari pandangan itu Paulus mengatakan, ayo kamu jadilah tangannya Yesus.
bekerja, menolong, lakukan sesuatu. Saudara, itu yang ada. Saudara, kita apa? Siapa saya? Siapa saudara? Biar saudara selalu mengatakan, Tuhan, jadikan hidupku tanganmu yang menjulur kepada orang-orang lain. Saudara, negara mana di Asia atau mungkin hampir di dunia yang banyak bunuh diri? Yang banyak bunuh diri. Yang paling banyak bunuh diri di dunia ini, saudara, Korea Selatan. Itu tingkat bunuh diri paling tinggi. Saudara sering nonton drakor, mungkin saudara sering lihat ini. Kalau saudara lihat, wah ini ada hip hop atau apa, wah goyang-goyang saudara ini. Si Korea itu saudara dengan wajah yang wah ganteng saudara. Paling banyak bunuh diri di Korea Selatan. Kita punya HP Samsung, wah Korea Selatan. Mobil Hyundai, Korea Selatan. Ini Korea Selatan. Semua Korea saudara. Tapi di situ banyak yang bunuh diri. Kenapa? Kenapa banyak yang bunuh diri? Tekanan hebat, kesendirian saudara. Mereka ingin tampil, mereka ingin sesuatu. Akhirnya mereka menyerah, mereka bunuh diri. Kekristenan banyak di Korea Selatan. Tapi saudara, di Indonesia, daerah mana yang paling banyak bunuh diri? Bali. Nomor 1 Bali. Nomor 2 Jogja. Saudara, kenapa Bali? Tekanan banyak di Bali. Itu negara wisata keren. Tapi nomor 1 Bali. Saudara, itu yang ada. Lalu Kristen bagaimana? Sampai kita berpikir, apa yang diharukan? Mengapa mereka bunuh diri? Apakah mereka tidak ngerti bahwa bunuh diri itu jalan pintas masuk neraka? Apakah bunuh diri itu adalah pengharapan yang sia-sia? Tapi mereka bunuh diri, saudara. Mereka lakukan bunuh diri. Itu yang ada. Saudara, jadi kalau begitu, di mana? Di mana gereja katanya berada? Di mana anak-anak Tuhan berada? Sehingga kita katakan, Tuhan, jadikan tanganmu untuk aku bisa menolong orang yang kesulitan. Jangan-jangan yang mengalami kesulitan adalah tetangga kita sendiri yang saudara tidak tahu. Nanti baru tahunya setelah tetangga itu bunuh diri, baru ketahui, waduh, kok bunuh diri. Berikan cinta Tuhan dalam diriku Tuhan. Berikan cintamu dalam diri jemaatmu Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak bisa. Ada seorang psikolog, dia berkata, kalau kita mau mengasihi sesama manusia, kasihi dirimu sendiri, baru kita bisa mengasihi. Tidak. Kalau kita bisa mau mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu. Baru nanti Tuhan akan memberikan cinta yang penuh kepada kita. Kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi yang lain. Tanpa kasih Tuhan, tidak mungkin kita menjangkau mereka. Saudara, ini yang sebenarnya ada. Kristen berada di antara medan peperangan. Kristen berada di dalam pertempuran yang ada. Tetapi kita menang bersama dengan Tuhan, dan kita adalah tangannya Dia, saudara. Lalu ayatnya berikutnya, di dalam ayatnya yang tadi ayat kita ke 11 sudah,
tetapi kamu ingin, saya baca di 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Menjadi penurut-penurut mereka. Saudaraku, orang-orang kudus telah melakukan banyak dengan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang kudus yang melakukan terobosan-terobosan iman yang kita katakan aku menghormati. Itu terobosan-terobosan. Saudara mungkin tidak tahu yang saya sebutkan. Ada John Bunyan, Lester Sumrall, lalu kemudian mungkin saudara Horton, lalu kemudian ada banyak saudara Moody, lalu kemudian Jim Elliot dan sebagainya, yang mereka melakukan terobosan karena cinta kasih Tuhan. 5 mahasiswa, termasuk di dalamnya Jimmy Elliot. Dia membaca satu buku biografi dari satu orang seperti Hudson Taylor yang pergi ke Tiongkok, saudara. Dia membaca, lalu dia berkata, Tuhan berikan aku hatimu, berikan aku hatimu. Si mahasiswa ini, saudara, setelah baca itu, dia baca tentang daerah di Afrika, di Amerika Selatan, di Amerika Latin, saudara. Di Amerika Latin ada satu daerah Ekuador, namanya kota negara Ekuador, saudara. Di situ ada satu suku, Auca, saudara, satu suku. Dia bilang, Tuhan, aku ingin pergi ke sana. Dia berdoa, mengikuti jejak Hudson Taylor yang pergi ke Cina. Dia berdoa, setelah dia berdoa, saudara, 5 orang itu naik pesawat kecil, dia pergi ke Ekuador. Sampai di Ekuador, saudara, di sana penduduk suku itu datang, ngelihat ada orang asing, saudara, langsung ditombak semua, dan 5-5-nya mati. 5-5-nya mati. Tapi dia udah punya catatan-catatan yang banyak, saudara, dan itu menggemparkan. Waktu catatan itu, saudara, dibaca sama orang-orang, mereka melihat itu semua, saudara, bahwa 5 orang telah meninggal di Ekuador. Saudara, Jimmy, kenapa dilakukan itu? Dia mengikuti Hudson Taylor. Hudson Taylor tidak mati di Tiongkok, tidak. Tapi ini mati dibunuh oleh penduduk sana, suku di sana. Kita tidak tahu apakah mereka kanibal. Katanya kanibal, saudara. Sampai beberapa ada yang dimakan. Udah itu selesai, saudara, berita itu ada. Istrinya, jadi mahasiswa memang disebut mahasiswa, tapi mereka sudah menikah. Mereka punya jadi masing-masing sudah punya istri kayaknya sih, saudara. Nah, waktu istrinya lihat itu, saudara, suaminya meninggal di sana, istrinya mengatakan, aku mau ngikuti jejak suamiku. Lalu mereka pergi ke sana. Dengan ada anaknya, dia pergi ke sana, saudara. Dia pergi ke Ekuador. Lalu mereka memberitakan kabar Yesus. Dan banyak yang percaya kepada Yesus. Dia punya anak udah mulai besar, saudara, dibaptis. Siapa yang baptis? Pembunuh bapaknya yang udah percaya kepada Yesus. Dia baptis. Tapi dia mengikuti jejak yang ada. Paulus berkata, aku mengikuti jejak Yesus. Dan kamu ikuti jejak aku. Pada saat kita baca buku-buku biografi, saudara, saya senang baca buku biografi, saudara.
Saya senang baca buku John Wesley, saya senang baca-baca buku Bon Modi, saya suka baca tentang John Sung, saya banyak baca-baca buku saudara tentang biografi. Kadang kalau udah baca biografi, saya bilang, Tuhan, saya mau ikuti. Daripada baca buku yang lain, daripada cerita yang lain, daripada hal yang lain saudara, mari kita berubah. Memang sekarang ini banyak yang baik yang dipertontonkan. Drama Cina, drama Korea, drama-drama semua. Rasa-rasanya kita ingin nonton saudara. Kita ingin lihat, kita ingin lihat, kita ingin lihat, kita ingin lihat. Dengan macam cara, dengan YouTube dan sebagainya. Kita ingin lihat. Tetapi saudara, hari ini kita coba, saya anjurkan. Sekarang yang kita lihat adalah orang-orang yang jalan lebih dulu daripada kita. Ada cerita-cerita yang banyak yang kita ambil untuk kita turuti, sehingga saudara kita menurut apa yang Tuhan inginkan. Jadi tangannya Yesus, betul-betul jadi tangannya Yesus. Kalau saudara lakukan itu, kata Rasul, saudara tidak akan lesu rohani saudara. Saudara akan kuat, saudara tidak akan jadi lamban, katanya demikian. Supaya kamu tidak lamban, tidak lesu rohani kita saudara. Saudara, itu yang ada, kita niru apa-apa yang sudah dijalankan. Tapi kalau kita meniru yang salah saudara, kita meniru yang tidak memuliakan Tuhan, rohani kita makin down, kita merasa makin lemah. Tapi kalau kita meniru itu saudara, apa yang Tuhan buat ada, kita bertekun, kita bersabar saudara, sambil kita melihat dan kita jalan. Oh saudara, ini yang ada. Kekristenan adalah menolong. Kekristenan adalah Kekristenan adalah berbagi. Kekristenan adalah melakukan sesuatu. Kekristenan harus menjadi yang utama. Kekristenan harus menjadi orang yang utama di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan kita ingin menjangkau semua orang. Karena Tuhan ingin menjangkau semua orang saudara. Itulah sebabnya. Makanya tadi saya kasih ilustrasi dari Leo Tolstoy. Saya mengatakan dia sudah melakukan kepada orang-orang itu. Dan Tuhan mengatakan itu seperti aku melakukan kepada Tuhanku. Seperti aku melakukan. Pelayanan itu apa? Oh, pelayanan itu di gereja. Ya betul saudara. Pelayanan itu main musik. Ya betul. Pelayanan itu berkhotbah. Ya betul. Pelayanan itu jadi asyir. Jadi apa? Ya betul. Tapi Tuhan ingin satu pelayanan lagi saudara. Apa pelayanan itu? Pelayanan itu adalah melakukan, melihat kepada yang lain. Itu juga pelayanan yang kepada Tuhan. Ada lagi satu cerita dari Leo Tolstoy, saudara, saya ceritakan satu lagi. Di satu daerah ada 3 orang Kristen yang yang dianggap bodoh, tertinggal. 3 orang Kristen itu, dia gak bisa berdoa saudara, gak bisa berdoa. Pokoknya dia cuma bisa, ya pokoknya ngomong gitu saudara. Kalau doanya begini saudara, Tuhan, aku ini 3 orang, Engkau juga Tritunggal 3. Sudah ya Tuhan, cuma gitu, gak bisa ngomong apa-apa. Satu pendeta itu dengar kayak gitu, dia mampir ke tempat itu, dia ngajarin berdoa. Gini ya, aku ajarin kamu berdoa ya. Doa apa? Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hafalin. Si orang itu jawaban, kok susah ya? Dia bilang susah. Datang lagi katanya, coba ngomong lagi, hafalin. Aku gak bisa hafalin. Akhirnya dia hafal, udah bisa. Sudah. Terus pendetanya itu pergi saudara. Terus
Terus si 3 orang tuh lari kejar. Tunggu dulu, kenapa? Aku lupa tadi doanya ngomong apa ya? Aku lupa, ayo lupa. Terus si itu karena udah jalan dia lihat. Tetapi dari 3 orang itu ada sesuatu yang berbeda. Terus dia jawab, dia berhenti. Sudah, doa seperti kamu aja. Karena Tuhan lebih senang doa yang hati tulus dan sederhana daripada doa yang ritual macam-macam. Lalu orang itu hidup dengan doa yang mungkin sederhana. Lalu Desi Leo mengatakan, persekutuan dengan Tuhan jauh lebih indah daripada segala macam aturan yang lain. Melakukan sesuatu kepada orang itu lebih mengena dibandingkan dengan apa yang kita tonjolkan di dalam gereja. Saudara, kita di gereja ada ibadah, betul, ada apapun. Tetapi saudara, dengan saudara melakukan sesuatu kepada orang lain, seperti melakukan kepada Tuhan, Tuhan bilang itu baik, lakukan. Makanya si pendeta itu berkata, ya itu mungkin sudah jauh lebih baik, sudahlah. Artinya jangan terlalu banyak liturgi, aturan-aturan. Kamu lakukan sesuatu. Saudara, saya diberi pengertian pemahaman ini. Kekristenan bukan gedung. Kekristenan bukan sesuatu. Kekristenan adalah mari kita melayani orang lain. Mari kita berbuat sesuatu dengan sebisa saudara selagi ada kesempatan. Jadilah tangannya Yesus. Jadilah ada tangannya Yesus. Saudara, itu yang ada. Apa yang ada di depan saudara itu kerjakan. Kalau saudara ketemu dengan seseorang, itu adalah yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Di mana saudara berpapasan, lakukan. Di mana saudara berpapasan itu lakukan. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang ya, ini penelitian. Misal saudara pergi ke pasar ya, ketemu sama orang sampai mungkin 3 atau sampai 6 orang gitu ya, 3 orang. Pasti di antara 6 orang itu ada hubungan dengan saudara. Karena Tuhan membuat satu lingkaran itu sebatas 6. Pasti ada orang. Bisa saja, ini orang yang tidak dikenal ya, saudara masuk kepada sesuatu yang tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal, saudara masuk. Saudara akan pasti ketemu dengan orang yang ini, saudara pasti ada. Dan itu akan ada hubungannya. Kenapa Tuhan atur? Sekarang saya kasih gambar contoh. Saudara, saya ini lagi mengejar sesuatu ya buat yang di sekolah. Saya ngalamin satu kesulitan. Untuk apa? Tiba-tiba saudara, waktu saya ke Jakarta, saya ketemu dengan satu orang. Orang itu ngajak saya pergi ke satu tempat yang saya tidak kenal, saudara. Dan ternyata orang itu, saudara, bisa nolong saya, urusan saya. Lalu orang itu, saudara, dia memerintahkan orang ini, merintahkan lagi orang ini, dan dia bisa menolong saya dalam kesulitan saya. Saya berpikir, Tuhan itu melakukan sesuatu. Kesini Tuhan ajak tiba-tiba kemana. Akhirnya tahu-tahu udah beres. Jadi pendapat saya, kalau ada beberapa orang saudara, mungkin 5 orang, pasti salah satu itu mungkin tetangga saudara, mungkin teman dari teman saudara, mungkin teman-teman dari orang tua saudara, mungkin juga dia sekampung dengan saudara, mungkin dia satu daerah dengan saudara, itu pasti. Nah, kalau saudara temukan itu, silakan saudara cerita tentang Yesus dan keselamatan kepadanya, karena itu perintah Tuhan. Saudara tanya dulu, kira-kira itu, oh iya, kenapa? Saya juga di Malang, oh di mana? Di Belimbing, oh iya, oh ternyata tetangga kita, saudara. Padahal kita nggak kenal dia, betul tetangga. Sering begitu, saudara. Saya ini lagi tersesat, saudara. Di mana? Di California tersesat saya. Saya pikir kemana, saudara, bingung. Saya pergi cari makan, saudara. Ada orang mengatakan, kamu orang Indonesia ya? Iya. Oh, saya orang Manado. Dia bilang, saya juga orang Indonesia. Lah kamu mau kemana? Ketemu, saudara. Gak tahu ya, itu udah sistem yang Tuhan buat untuk menolong kita.
Saudaraku, artinya ini tidak di seluruhnya. Mari kita menjadi tangannya Tuhan dan melayani. Kita akan berdoa. Mari pemain musik. Kita nyanyi satu nyanyian, jadilah tangannya Yesus terulur buat semua orang. Kalau ada slide-nya tolong ditampilkan. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamahlah dia, jamahkan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Kira-kira gitu ya saudara. Ada slide-nya, silakan. Saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyian ini. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamahlah dia, ya jamahkan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamahlah dia, ya jamahkan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Saudara, kalau saudara ingin jadi tangannya Yesus, ada banyak orang berbutuh pertolongan saudara. Ada banyak orang butuh tenaga saudara. Ada banyak orang saudara. Dan jadilah tangannya Yesus terulur buat siapapun. Terulur buat siapapun. Kalau saudara rindu, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Kalau saudara rindu, angkat tangan saudara kepadanya sambil menyanyikan nyanyian ini. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamahlah dia, ya jamahkan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Kami ingin menjadi tangan-Mu Tuhan. Beri kami kesempatan untuk melayani. Beri kami kesempatan untuk melakukan sesuatu Tuhan. Beri kami kesempatan untuk berbuat sesuatu. Bapa di sorga, seluruh jemaat di tempat ini, baik yang tua maupun yang muda, hamba-Mu mohon kepadamu Tuhan, jadikan mereka tangan-Mu Tuhan yang terulur untuk menolong. Berikan kepada mereka kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Berikan kepada mereka kuasa untuk menghiburkan. Berikan kepada mereka kuasa Tuhan untuk menolong siapapun. Dan berkati mereka Tuhan, sehingga dengan berkat daripada-Mu Tuhan,
mereka bisa melakukan banyak hal. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamalan ya jamakan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Jadilah tangannya Yesus terulur buat menolong. Jamalah dia ya jamakan Yesus, biar orang lain mendapat berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami tangan-Mu Tuhan untuk menolong semua orang di dunia ini, orang dunia yang penuh dengan bermacam-macam kesulitan Tuhan. Jadikan kami tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya di
diberi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, bagi yang sakit hari ini, bagi yang lemah hari ini, kami mempunyai Engkau, darah anak domba Allah. Kemenangan diberikan oleh darah anak domba Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kekuatan, ikatan kesakit, ikatan penyakit, ikatan maut, ikatan apapun dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah karena namamu Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Saudara, sebelum saya berikan ke Pak Andi, pengumuman dari saya adalah yang pertama, tidak ada latihan kur hari ini. Saudara, kan memang latihan nanti akan dinyanyikan pada hari kenaikan Tuhan. Jadi hari ini tidak ada, karena beberapa dari kita ada pelayanan di rumahnya Ibu Wiwi, ya saudara. Itu yang ada, saya serahkan kepada Pak Andi untuk melanjutkan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, untuk pengumumannya hari Rabu kita ada doa dan pendalaman kita mendekati jam 6 sore, dan Kamisnya kita ada doa malam jam 6 sore, Jumatnya kita ada doa puasa jam 9 pagi. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa tetap mengikuti doa puasa di tempat masing-masing. Jumat kita ada fellowship di kaum muda jam 7 malam, dan Sabtu kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore, dan Minggu ibadah jam setengah 8 pagi. Minggu depan ada ibadah kaum wanita. Alpetnya jangan lupa terus Bapak Ibu baca, supaya kita terus selalu bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami rasakan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami percaya dan kami yakin Tuhan, dan kami merasakan bahwa semua turut campur tangan-Mu Tuhan, sehingga yang terbaik itu yang terus kami kecap di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami tidak pernah kekurangan satu apapun ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu, hidup kami ada di dalam setiap Tuhan rancangan-rancangan yang terbaik, yang bahkan Tuhan tidak pernah ada dalam pikiran kami Tuhan. Segala yang terbaik itu yang Tuhan nyatakan. Terima kasih tetap buat kami semangat di dalam melayani, di dalam kami mengiring Yesus. Terus pakai kami hidup dalam kekudusan-Mu, jadikan kami alat-alat-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu buat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan. Kami rindu kami juga boleh Tuhan menjadi berkat buat mereka semuanya ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa buat Bapak Gembala sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, berkat di dalam pelayanannya, dalam hidup rumah tangganya, kesehatannya terus ada dalam pertolongan Tuhan, dalam mengembalakan sidang-Mu di tempat ini. Roh Kudus terus memimpin, dan setiap kami sudah ambil bagian dalam pelayanan, pakai kami lebih lagi Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan tambahkan talenta Tuhan, dan istimewa kami terus hidup dalam kekudusan-Mu, sehingga dalam pelayanan ada urapan daripada-Mu, sehingga boleh Tuhan lebih lagi menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini. Semua jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan berkati dalam setiap hidup nikah, dalam setiap hidup nafkah, dalam setiap Tuhan studi, ataupun di dalam setiap pergumulan, keperluan, apa yang jadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Kau yang menolong ya Tuhan, bahwa jemaat-Mu terus hidup setia, hidup di dalam pimpinan-Mu, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu, pemerintahan bangsa kami, TNI, Polri, semuanya ada di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, biarlah gereja-gereja-Mu terus hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu mengalami kebangunan, kekerakan
angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Sungguh ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sungguh kami tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Yesus Tuhan, Kau tebus. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Kau tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sungguh ku tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sungguh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sungguh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini yang Kau sudah pimpin dari awal sampai akhirnya. Kau sudah tolong kami dalam puji-pujian pelayanan-pelayan yang ada,
dan juga di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami melakukan kehendak-Mu, ajar kami menjadi tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan Yesus sampai di tempat dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sekali lagi berdoa kepadamu Tuhan, memohonkan berkat untuk anak-anak-Mu Tuhan, karena kami tahu hidup kami dari berkat Engkau. Tidak lupa juga kami berdoa buat Ika Tuhan, Kau yang sembuhkan dari sakitnya Tuhan, Kau yang sudah menyembuhkan sebagian sampai sempurna ya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Yanto Tuhan, Pak Irawan, semua anak-anak yang sakit Tuhan, Kau tolong Tuhan. El juga Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan dari pileknya, Kau juga yang tolong Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar.